Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, hai teman-teman Super Kids. Bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kali ini bersama saya Melody. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Walaupun masih secara online, tapi teman-teman tetap semangat ya. Jadi tema kita kali ini adalah berharap kepada Tuhan karena kita akan melihat kebaikannya. Ayo teman-teman, siapa yang ingin melihat lebih banyak lagi kebaikan Tuhan? Nah teman-teman, sekarang kita persiapkan hati kita ya. Walaupun secara online kita harus berpakaian rapi. Jangan sambil tidur-tiduran ya. Ingat ya, no food, no gadget, and no toys. Sebelum kita ibadah, Melody pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa beribadah ya Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Happy Sunday Super Kids. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup
hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari teman-teman, kita sembah Tuhan lebih dalam lagi.
adik-adik. Shalom Papa Mama. Wah, Kak Kris senang sekali loh bisa bertemu kembali dengan adik-adik yang ada di rumah. Sekalipun kita masih ibadah online. Tidak terasa ya, kita sudah di akhir bulan Februari di tahun 2021. Ya, terima kasih buat adik-adik yang tetap setia beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sebelum Kak Kris menyampaikan firman Tuhan, Kakak ada satu tebakan loh. Kira-kira siapa ya adik-adik yang di rumah ya tahu? Nah, Kakak punya sebuah kotak. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa isinya? Coba adik-adik dengar baik-baik ya. Tebak apa isi dari kotak ini? Apa ya isinya? Coba sekali lagi ya. Nah, pasti adik-adik yang biasa bangun pagi-pagi mau sekolah tahu ini suara apa. Coba, kakak tadi tidak tahu loh apa isinya, tetapi tada! Rupanya ini adalah jam waker. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa yang sudah bisa bangun pagi-pagi tanpa dibanguni papa mama hanya dengan jam waker? Ya, berarti anak-anak di rumah, anak-anak yang pintar, yang sudah disiplin. Nah, kakak punya satu cerita yang ada di firman Tuhan, seorang yang tidak bisa melihat. Bukan karena tidak bisa melihat benda yang ada di dalam kotak ya, tetapi dia benar-benar matanya tidak bisa melihat atau buta. Tetapi dia mendengar suatu kabar yang baik dan itu bisa mengubahkan kehidupannya. Kira-kira siapa yang mau tahu ceritanya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara kami. Dan bahkan di akhir bulan Februari, kami juga bersyukur Tuhan sudah sertai kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi adik-adik yang ada di rumah-rumah supaya mereka dapat duduk dengan tenang dan juga berikan hati yang mengerti, memahami akan firman-Mu. Dan urapi juga Kak Kris yang akan menyampaikannya supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ke-52. Nah, adik-adik yang kelas besar nanti dapat membaca di Alkitabnya ya. Dan adik-adik yang kelas kecil nanti setelah kakak Kris menyampaikan firman Tuhan boleh meminta kepada mama papanya kembali untuk membacakannya. Nah, pada waktu itu Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya dari kota Yeriko menuju ke Yerusalem. Seperti biasanya ya, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dan juga Tuhan Yesus menceritakan tentang kasih Allah kepada manusia. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada seorang yang matanya buta. Dia seorang pengemis. Apa itu seorang pengemis? Orang yang suka meminta-minta. Dia setiap hari ada di pinggir jalan untuk meminta-minta. Pada waktu itu orang yang buta, dia tidak bisa bekerja. Sehingga yang bisa dia lakukan hanya
mengemis, meminta-minta. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid dan rombongan orang-orang yang mengikuti Yesus. Oh, begitu ramai sekali sehingga berjalan menimbulkan suara yang begitu ramai. Lalu Bapak Bartimeus mendengar suara yang ramai sekali. Karena dia tidak bisa melihat, namun dia bisa mendengar. Oh, dia tanya kepada orang-orang teman-teman yang ada di situ. Hei, ada apa itu? Hei, ada apa itu? Kenapa ramai sekali? Lalu temannya berbaik hati memberitahukan kepada Bapak Bartimeus. Dia katakan, ada Tuhan Yesus lagi datang, lagi lewat. Tuhan Yesus. Wah, Bapak Bartimeus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Pak Bartimeus ingat dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu dia bisa melakukan mujizat, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, dan Tuhan Yesus itu juga katanya anak Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, Pak Bartimeus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia lalu berteriak, dia lalu berseru, dia panggil, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu orang-orang yang ada di sekitar Bapak Bartimeus bilang, diam, jangan ribut. Tuhan Yesus lagi repot. Diam, jangan ribut. Tuhan Yesus itu sibuk. Nah, apakah Bapak Bartimeus diam? Tidak, no. Malah Bapak Bartimeus makin kuat dia berseru kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Tuhan Yesus dengar yang memanggil dia. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, panggillah dia. Lalu Bapak Bartimeus dipanggil. Wah, dia dengan senang hati. Lalu dia tanggalkan jubahnya. Dia segera bergegas ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, waktu dia sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus berkata kepadanya, apa yang ingin aku perbuat kepadamu? Lalu Bapak Bartimeus langsung bilang, Tuhan, Guru, aku ingin melihat. Pak Bartimeus ingin melihat. Dia percaya karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat. Lalu apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus ambil obat? No. Apakah Tuhan Yesus ambil jarum suntik? No. Tuhan Yesus cukup berkata kepada Bapak Bartimeus, Bapak Bartimeus, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Wah, seketika itu Bapak Bartimeus bisa melihat. Betapa senangnya Bapak Bartimeus, dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu, Bapak Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan dia menceritakan kepada banyak orang tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah bagi kehidupannya. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang kita pelajari? 1, iman Bapak Bartimeus. Nah, Bapak Bartimeus itu tidak bisa melihat. Dia hanya bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Tetapi dia percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah
yang sanggup menolong hidupnya, yang sanggup menyembuhkan sakitnya, dan yang sanggup menyelamatkan kehidupannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah-rumah, kita juga harus belajar percaya seperti Bapak Bartimeus. Kalau Bapak Bartimeus tidak bisa melihat, hanya mendengar, namun dia percaya, apalagi kita yang diberikan tubuh yang lengkap, kita masih bisa melihat, ya, masih bisa baca Alkitab, kita masih bisa pergi ke gereja memuji menyembah Tuhan. Maka kita harus juga lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus lebih lagi memiliki iman seperti Bapak Bartimeus. Lalu waktu Bapak Bartimeus berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang melarang dia untuk berseru. Tapi dia tidak mau diam. Demikian juga kita. Jangan pernah jemu untuk berseru kepada Tuhan. Jangan pernah bosan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Sekecil apapun doa kita, sesederhana apapun doa adik-adik, Tuhan Yesus pasti mendengarkannya. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik waktu malam, ya, mau tidur, papa mama sudah di kamar misalnya, terus adik-adik sendirian di dalam kamar. Aduh, aku takut. Nah, adik-adik harus berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau tidur. Tolong saya, berikan keberanian, ya. Lindungi saya sepanjang malam ini. Nah, adik-adik dapat berseru kepada Tuhan Yesus. Atau juga di kondisi sekarang, di saat kita masih hidup di saat pandemi corona, ya, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menolong kita, menjagai kita supaya kita dilindungi, dihindari dari virus corona. Dan ada banyak lagi permohonan doa-doa kita. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, Dia sanggup menolong kita. Nah, pelajaran yang kedua dari cerita ini adalah setelah Bapak Bartimeus bisa melihat, dia mengikut Tuhan Yesus kemanapun dan dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan atas hidupnya kepada banyak orang. Demikian juga kita, setelah kita beriman, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Nah, adik-adik pasti bertanya, "Kak, kan kita nggak bisa kemana-mana. Ini masih zaman corona, nggak boleh kemana-mana." Ya, betul sekali adik-adik. Tetapi memberitakan Injil juga bukan harus pergi ke luar. Dimulai dari rumah. Saat adik-adik, kakak, semua kita melakukan firman Tuhan, kita menunjukkan sikap yang baik kepada mama, papa, kepada nenek, kakek, tante, kepada paman, kepada siapapun yang ada di keluarga kita. Kita sudah memuliakan Tuhan. Jadi hidup kita, ya, harus menunjukkan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dengan begitu kita sudah memberitakan tentang kebaikan Tuhan kepada keluarga kita. Nah, adik-adik, demikian cerita tentang Bapak Bartimeus. Untuk mengingat cerita ini, kakak juga mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu. Ya, mungkin adik-adik pernah dengar ya, lagu ini kakak sangat ingat dari kakak mulai kecil. Kakak berharap adik-adik juga akan mengingat lagu ini sampai kalian dewasa nanti. Kalian nyanyi dengan semangat, dengan suara yang keras. Kita akan nyanyikan lagu ini, Ada Orang Buta. Nah, pasti sudah tahu semua kan? Ya, kita mau nyanyikan lagu ini ya. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Yesus melihatnya, orang buta
kita untuk sepanjang minggu ini tertulis di dalam Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dihafal ya adik-adik. Kak Kris sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau Tuhan kami belajar tentang Bapak Bartimeus yang memiliki iman kepadamu. Ajar kami untuk memiliki iman yang lebih lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan yang kami terima hingga hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai di sini dulu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Jadikan kami pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mama, papa, dan keluarga kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan lindungi mereka. Tuhan Yesus berkati mereka maupun kesehatannya dan juga pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa buat kota kami, kota Batam, dan negara kami, negara Indonesia. Kiranya Engkau memberikan keamanan, kesatuan bagi negara kami ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami, Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya, Pak Maruf Amin, dan semua jajarannya ya Tuhan. Engkau juga berkati gubernur di Kepri dan wali kota di kota Batam ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua agar Indonesia dan kota Batam dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan semuanya dapat disembuhkan dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk Opa Niko. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan atas Opa Niko dan keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan dan perlindungan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami. Kiranya Tuhan yang cukupkan dan pembangun selesai tepat pada waktunya dan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah minggu Super Kids ya Tuhan, dan penuaian dari jiwa-jiwa ya Tuhan, agar mereka haus akan Engkau ya Tuhan. Dan berkati juga teman-teman sekolah minggu kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, di rumah pun dimana saja ya Tuhan. Berkati, lindungi mereka ya Tuhan, tutup bungkus adik-adik ya Tuhan di rumah ya Tuhan. Dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, agar selalu dilindungi oleh Engkau ya Tuhan. Kaulah yang ajaib ya Tuhan, Kau bisa melakukan setiap apapun ya Tuhan. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Wah, 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 Tuhan Yesus kita hebat sekali ya, yang buta aja bisa melihat. Jadi teman-teman, kita harus bisa ya berharap kepada Tuhan Yesus. Oh iya, Melody mau ingetin nih, setiap hari Kamis kita ada Zoom loh. Semua ikutan ya, bagi yang lupa linknya. Nih Melody kasih, di mana ya? Oh ya, di sini teman-teman. So, sampai di sini dulu ya ibadah kita. Sampai ketemu di Zoom hari Kamis. Dan
ibadah minggu depan. Happy Sunday, God bless you all, bye-bye.